Assalamualaikum. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 kelas 21A akan mempresentasikan materi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Renti Oktaria MPD pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Adapun anggota kelompok 8 kelas 21A yang pertama adalah Anggun Desti dengan NPM 211-3021-013. Saya sendiri Aldelia Destiana Putri 211-3021-043. Yang ketiga ada Muhammad Zainal Abidin dengan NPM 211-3021-049. Yang keempat ada Randy Andrian 211-3021-079. Dan yang terakhir ada Anissa Aryani dengan NPM 211-3021-077. Baik, adapun sub pembahasan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada hakikat mutu pendidikan. Yang kedua ada faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada model dan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang keempat ada strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tantangan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Materi yang pertama akan saya bahas adalah mengenai hakikat mutu pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan juga output pada pendidikan. Nah, sedangkan peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berakhlak di segala bidang untuk keberhasilan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan itu sendiri. Nah, proses peningkatan mutu pendidikan merupakan seperangkat upaya untuk mengubah input menjadi output yang diharapkan. Dalam pendidikan berskala mikro atau sekolah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Selanjutnya, faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Terdapat 6 faktor penyebab rendahnya pendidikan mutu di sekolah. Yang pertama, rendahnya kualitas fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dasar yang gedungnya rusak. Kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendapatan yang kurang layak, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul di lingkungan pendidikan swasta. Masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Yang keempat, kurangnya kesempatan pendidikan. Pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Selanjutnya, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Diknas, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah
ketenaga kerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasikan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak, TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Model dan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Teori merupakan serangkaian konsep, variabel, dan proporsi yang memiliki keterkaitan kausalitas sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Model merupakan terminologi yang seringkali dipergunakan untuk menunjukkan teori. A. Teori Total Quality Management (TQM). Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup dan menekankan pada 3 kemampuan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan sosial, dan kemampuan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku komponen sekolah. B. Teori Organizing Business for Excellency. Teori ini dikembangkan oleh Andre Utani 2004 yang menekankan pada keberadaan sistem organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu secara sekolah berawal dari dan dimulai dari dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Visi sebagai gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk misi, yakni suatu statement yang menyatakan apa yang dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realitas. C. Model peningkatan mutu faktor 4. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hal dari pengaruh langsung proses belajar mengajar. Seberapa tinggi kualitas proses belajar akan menunjukkan seberapa tinggi kualitas sekolah. Kualitas sekolah berawal dari adanya visi sekolah yang kemudian dijabarkan dalam misi sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori ekselensi organisasi, maka misi mengandung 2 aspek, yaitu aspek abstrak dan konkret. Misi mengandung nilai-nilai seperti menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, kebersamaan. Pada tahap berikutnya, nilai-nilai itu akan berpengaruh terhadap kultur sekolah. Karena memiliki nilai-nilai kejujuran, maka interaksi antar warga sekolah didasari pada saling percaya, mempercayai, sehingga suasana sekolah enak, harmonis, dan nyaman. D. Peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS dipandang sebagai alternatif dari pola hidup pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah apalagi pusat. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Terdapat 3 perencanaan strategis yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah, yaitu strategi yang menekankan pada hasil, the output oriented strategi, strategi yang menekankan pada proses, the process oriented strategi, dan strategi komprehensif, the comprehensive strategi. Strategi yang menekankan pada hasil bersifat
top down, di mana hasil yang akan dicapai baik kuantitas maupun kualitas telah ditentukan dari atas. Bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, membangun kapasitas level birokrat. Membangun kapasitas atau capacity building adalah sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan bagi siapa saja untuk mengambil manfaat dari bekerja sama dalam suatu sistem kerja yang baru. Konsep ini menekankan pada kerjasama sebagai prinsip dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Capacity building yang diperlukan mencakup 3 hal. Yang pertama, pengembangan nilai-nilai atau budaya kerja yang menjadi jiwa pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, infrastruktur yang menjadi landasan untuk melaksanakan kerja. Dan yang ketiga, pengembangan tenaga pendidik, khususnya guru, sebagai inti pelaksana kegiatan yang harus dilaksanakan. Membangun kapasitas level birokrat berarti mengembangkan suasana kerja di kalangan staf dan pegawai kantor pendidikan di segala jenjang yang menekankan pada penciptaan kondisi kerja yang didasarkan pada saling percaya mempercayai untuk melayani sekolah sebaik mungkin, agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar, PBM, dan meningkatkan mutunya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang kedua yaitu membangun kapasitas level sekolah. Membangun kapasitas berarti membangun kerjasama, membangun trust, dan membangun kelompok atau masyarakat sehingga memiliki persepsi yang sama kemana akan menuju dan dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan itu. Membangun kapasitas diarahkan pada sekolah sebagai suatu sistem dan juga level kelas sebagai inti dari sekolah. Secara teoritis, dalam membangun kapasitas sekolah ada beberapa konsep yang diidentifikasi oleh Hopkins dan Jackson pada tahun 2002, yaitu pertama, dalam membangun kapasitas sekolah, individu memegang peranan penting. Individu dalam hal ini bisa kepala sekolah, guru, ataupun siswa. Kedua, hubungan dan kaitan kerja di antara individu yang dirangkum dalam suatu aturan sehingga mereka dapat bekerja sebagai suatu tim yang solid. Yang ketiga, terdapat suatu sistem dan mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi terjadinya kesatuan kerja dan jaringan kerja internal yang akan meningkatkan kemampuan individu dan kualitas kerjasama. Yang keempat, keberadaan pemimpin yang mampu mengembangkan nilai-nilai, kultur, trust, keutuhan sosial, dan kebersamaan yang tulus. Jadi, membangun kapasitas mencakup membangun dari individu, kelompok, dan organisasi di satu sisi, dan membangun kepemimpinan di sisi lain. Membangun kapasitas sekolah mencakup mengembangkan visi misi, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen sekolah, mengembangkan kultur sekolah, mengembangkan e-learning school, dan melibatkan orang tua, alumni, dan masyarakat serta memahami tantangan yang dihadapi kepala sekolah. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang ketiga yaitu membangun kapasitas level kelas inti dari mutu pendidikan. Meningkatkan mutu sekolah pada intinya berujung pada peningkatan mutu belajar mengajar di ruang kelas. Oleh karenanya, membangun kapasitas sekolah harus membangun kapasitas kelas. Kapasitas kelas merupakan proses yang memungkinkan interaksi akademik antara guru dan siswa, dan antara komponen di sekolah yang berlangsung secara positif. Interaksi antara guru dan siswa merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Interaksi memiliki dua macam sifat, yakni sifat positif dan negatif. Interaksi yang positif akan melahirkan energi yang positif dan yang akan mendukung peningkatan mutu. Sebaliknya, interaksi negatif akan menghasilkan dampak negatif bagi upaya peningkatan mutu. Dengan demikian, kepala sekolah harus melakukan rekayasa agar di kelas muncul interaksi guru dan siswa yang bersifat positif. Beberapa hal yang berkaitan erat dengan pembangunan kapasitas level kelas antara lain, yang pertama, memahami hakikat proses belajar mengajar. Yang kedua, memahami karakteristik kerja guru. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengelola kelas. Dan yang kelima, merupakan tantangan guru. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tantangan peningkatan mutu pendidikan di sekolah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah.
Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kedua, efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, sistem pendidikan, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, standarisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut, seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau yang biasa disingkat dengan BSNP. Peserta didik terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Kemudian pada poin 4, perubahan sikap dan perilaku birokrasi pendidikan. Dari sikap sebagai birokrat menjadi sikap dan perilaku sebagai pelayan pendidikan yang masih sulit dilaksanakan. Selanjutnya, yang kelima, alokasi anggaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar masih terbatas. 6. Tidak meratanya tenaga guru di sekolah-sekolah akibat distribusi tenaga guru di Indonesia yang timpang. 7. Penerapan pola manajemen berbasis sekolah bertentangan kebijakan pendidikan gratis yang disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu di daerah, sehingga masyarakat salah memahami prinsip kebijakan pendidikan gratis itu sendiri. Terakhir, adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.